anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Miss berdoa kalian terus sehat ya dari hari ke hari. Nah, perkenalkan, nama Miss Marlisa Grace. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Kira-kira materi apa ya? Nah, pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir supaya memudahkan kalian dalam mengerti materi yang ini. Hari ini kalian mau belajar tentang KD 3.8, yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Lalu nanti kalian akan diberikan soal oleh guru kalian untuk mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan secara mandiri. Pertama, kalian akan mempelajari tentang bagian-bagian garis. Bagian-bagian garis terdiri dari ruas garis dan sinar garis. Apa sih yang dimaksud dengan ruas garis dan sinar garis? Yuk kita ulas. Yang pertama, ruas garis atau sering disebut juga dengan segmen garis. Garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Contoh, titik A dan titik B akan membentuk suatu ruas garis AB. Jika titik M dan titik N akan membentuk suatu ruas garis MN. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang ke batas. Nah, ini Miss tampilkan ya contoh gambarnya supaya mempermudah kalian. Ruas garis AB dan sinar garis AB. Ini salah satu ujungnya dapat diperpanjang. Sampai sini ngerti ya? Sekarang kita akan ke slide berikutnya, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Apa sih yang dimaksud dengan garis lurus dan garis lengkung? Garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik mempunyai panjang tak terbatas. Sedangkan garis lengkung adalah garis yang menghubungkan dua titik dan tidak dalam satu garis lurus. Contoh gambarnya, nah seperti ini ya, ini garis lengkung dan ini garis lurus. Sedangkan garis lurus bisa garis lurus horizontal dan garis lurus vertikal. Nah, slide ini kalian akan mempelajari tentang bangun datar. Bangun datar adalah bidang datar dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Ini contohnya ya. Contohnya ada lingkaran, persegi panjang, persegi, segitiga, trapesium, jejer genjang, belah ketupat. Nah, anak-anak, slide ini kita akan belajar tentang segi banyak. Segi banyak itu terdiri dari dua kata, segi dan banyak. Kalian tahu dong artinya banyak? Banyak itu artinya lebih dari satu. Sedangkan kalian tahu nggak sih arti segi itu sendiri? Segi secara bahasa itu berarti sisi, garis pada tepi bidang. Kita langsung aja mempelajari tentang bangun segi banyak itu sendiri. Bangun segi banyak artinya bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Dia memiliki ciri-ciri loh anak-anak. Ciri-ciri bangun segi banyak adalah memiliki paling sedikit 3 sisi dan sudut. Dimana uniknya jumlah sudut yang ada sama banyak dengan jumlah sisi yang dimilikinya. Nah, penamaan segi banyak mengikuti banyak sisi dan sudutnya loh. Mau tahu nggak? Contohnya segitiga. Kenapa segitiga? Karena dia memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Lalu segi 4, segi 5, segi 6, bahkan segi 10 loh anak-anak. Dia memiliki 10 sisi dan 10 sudut. Nah, ngerti dong sekarang? Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis segi banyak. Jenis-jenis segi banyak itu ada 2 anak-anak, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah segi banyak beraturan, di mana segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Contohnya segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, segi 8 beraturan, dan lain-lain. Miss, kenapa sih kok ada kata beraturannya? Karena semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar. Makanya segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, segi 8 beraturan, dan lain-lain. Nah, ini Miss kasih contoh gambarnya ya. Kita lihat. Ada segitiga sama sisi, ada persegi, ada segi 6 beraturan, segi 5 beraturan, segi 7 beraturan. Nah, kita bahas satu persatu. Segitiga sama sisi. Segitiga berarti dia memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Apakah benar? Yuk kita cek. Kita lihat sisinya dulu. Yang pertama, ini 1, 2, 3. Betul sekali ada 3 sisi. Baru kita lihat sudutnya. 1, 2, 3.
pas ya, ada 3 sudut. Nah, berikutnya kita ke segi 5 beraturan. Segi 5 beraturan berarti memiliki 5 sisi dan 5 sudut. 5 sisi yang sama panjang dan 5 sudut yang sama besar. Kita hitung ya, sisinya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Baru berikutnya sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, benar ya. Berarti segi 5 beraturan itu memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Di mana 5 sisinya sama panjang dan 5 sudutnya sama besar. Sampai sini ngerti anak-anak ya? Miss kasih gambar lagi ya segi banyak beraturan. Kalian bisa lihat ya, ada pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, dekagon. Itu adalah nama-nama lain saja. Kalau pentagon adalah segi 5 beraturan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Baru heptagon itu adalah segi 7 beraturan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ada oktagon, dekagon, bisa kalian hitung di rumah. Lanjut adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Berarti kalau kalian lihat ada sudut tidak sama besar, itu udah otomatis tidak beraturan. Atau ada sisinya yang tidak sama panjang, itu udah otomatis segi banyak tidak beraturan. Contohnya adalah segitiga siku-siku, segitiga sembarang, persegi panjang, trapesium, jajar genjang. Nah, belah ketupat juga termasuk segi banyak tidak beraturan anak-anak. Kenapa? Karena sudutnya tidak sama besar, meskipun semua sisinya sama panjang. Ini Miss kasih beberapa contoh gambar segi banyak tidak beraturan. Kalian bisa lihat ya, ada segitiga sembarang, layang-layang, belah ketupat. Ini persegi panjang ya anak-anak. Dan ini kalian juga bisa lihat di sebelah sini. Nah, sekarang Miss akan bahas satu bangun datar, kenapa dia disebut segi banyak tidak beraturan. Yuk kita lihat di persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi. Betul sekali, dia memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Dan memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Akan tetapi, dia hanya memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Ini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Tetapi sisi-sisinya tidak sama panjang. Nah, makanya dia disebut segi banyak tidak beraturan. Sampai sini ngerti ya? Dan terakhir kita akan membahas gambar bukan segi banyak. Kalau tadi di awal kita sudah membahas segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, yang terakhir, sebelum kita menutup materi kita akan membahas gambar-gambar mana saja sih yang bukan segi banyak. Yang pertama adalah yang ini. Ini bukan bangun segi banyak karena ada sisi-sisinya yang bukan garis lurus, tetapi garis lengkung. Ini atas, ini bawah, itu adalah garis lengkung ya. Ini yang perlu kalian catat ya. Nah, ini ada perbandingan-perbandingan yang ada. Ini adalah gambar segi banyak, dan ini bukan segi banyak. Ini gambar segi banyak, dan ini bukan segi banyak. Dan ini adalah gambar bukan segi banyak. Ya, kita sudah selesai di penghujung materi. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memberikan pengetahuan untuk materi ini sehingga kalian bisa menjawab beberapa kuis yang akan guru kalian berikan. Ya, sampai ketemu di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat selalu. Bye-bye.